Oke, kawan semua, apa kabar? Dengan hadiah di sini dan hari ini tanggal 18 Februari 2017, saya membuat video ini hendak berbagi kesefahaman saya tentang quantum ya, salah satu proyek blockchain yang sedang hangat dibicarakan dalam industri cryptocurrency. Jadi disclaimer dulu, pertama-tama bahwanya apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya ngomong dalam video ini itu tidak ada unsur nasihat finansial ya. Jadi saya tidak merekomendasikan apa-apa karena semuanya cuma sekedar ya hendak berbagi pendapat yang mungkin bisa kita jadikan ya sebagai referensi dan edukasi bersama. Oke, jadi sebelum saya mulai keseluruhan apa yang saya ketahui tentang quantum itu saya masukkanlah dalam sebuah slide presentasi ya seperti ini supaya mudahlah untuk saya ngomong, saya jelaskan tanpa saya harus melupakan beberapa poin yang saya rasakan penting. Oke, jadi langsung saja saya mulai from the beginning. Ini adalah judul depannya quantum. Dan saya akan membahas lah ya konsep teknologinya terlebih dahulu, yaitu proyek quantum ini sebenarnya sudah bermulai ya sejak 1 tahun yang lalu ya. Jadi ide itu sudah ada dari dulunya dan sudah mereka kerjakan, dan sepanjang tahun ini ya mereka mendapat pendanaan lah ya dari pihak ketiga, dari angel investor. Seperti yang dikabarkan di media-media itu lebih kurang dikasih tahu 1 juta dolar lebih. Oke, jadi itulah yang mereka manfaatkan dananya untuk membangun produk platform quantum. Dan quantum itu apa ya? Itu ialah sebuah platform blockchain yang berkonsepkan proof of stake ya, POS, serta mendukung smart contract yang berbasiskan UTXO model ya. Jadi ini akan merupakan sebuah blockchain yang baru yang menggabungkan lah ya konsep teknologi Bitcoin dengan Ethereum. Nah, jadi di Cina, jadi ini sebenarnya ialah proyek di Cina ya, dan di Cina sekarang itu komunitas Bitcoin sama Ethereum itu tidak cocok. Oke, mereka sering berselisih ya, kurang harmonis. Jadi hadirnya konsep ini yaitu untuk menggabungkan lah mereka berdua sehingga mereka bisa saling harmonis. Jadi ini adalah salah satu tujuan hadirnya platform quantum, dan dia akan mendasarkan arsitekturnya Bitcoin yang kita sebut dengan UTXO model, dan juga mendukung arsitektur dasarnya Ethereum yaitu EVM, Ethereum Virtual Machine. Nah, jadi model UTXO ini mempunyai keupayaan untuk memproses transaksi secara paralel. Nah, transaksi paralel itu apa ya? Yaitu seperti contoh, kamu bisa melakukan transferan ya, satu kali transfer cryptocurrency tapi langsung ditransfer kepada wallet-wallet yang berbeda. Oke, jadi misalnya kamu satu kali transfer itu dipecah-pecahkan kepada orang-orang yang pengen kamu transfer. Oke, jadi nggak seperti Ethereum ya. Ethereum tidak bisa seperti itu karena Ethereum ialah modelnya ialah seperti account base. Jadi account ke account saja, satu account ke satu account, nggak bisa seperti kayak satu account kirim ke banyak account serentak, nggak bisa. Nah, jadi ini adalah model UTXO, dan dia lebih aman digunakan lah untuk melakukan pentransferan nilai duit yang besar ya. Karena kenapa? Karena model UTXO ini adalah model yang dari Bitcoin juga ya, dan Bitcoin pun sudah terbuktikan ya sampai saat ini aman-aman saja, baik-baik saja, tidak ada masalah hackers ya, tidak ada hackers yang dapat menembusnya. Jadi itulah makanya dikatakan lebih aman seperti itu. Nah, jadi seterusnya QTUM ya, quantum ini ya, tulisan ini adalah unit, nilai unitnya platform quantum ya. Kalau Ethereum kita panggil ETH, kalau Bitcoin kita panggil BTC. Nah, kalau ini dituliskan QTUM ya, quantum gitu ya. Dan token quantum ini dipisahkan kepada dua jenis transaksi ya. Dalam arti kata lain, dia mempunyai dua fungsi. Oke, fungsi pertama token quantum ialah pertama untuk melakukan transaksi transferan yang seperti biasa lah ya. Kamu kirim wallet dari wallet maksudnya kirim koin dari wallet A ke wallet B. Dan kedua adalah fungsi untuk transaksi smart contract ya, seperti kamu untuk membayar gas. Oke, dalam dalam penjalanan pengaktifan smart contract seperti Ethereum gitu. Jadi dia mempunyai dua fungsi. Dan selanjutnya
mereka akan fokus ya seperti pengembangan aplikasi itu adalah fokus mereka yang kita sebut dengan DApps ya, decentralized application ya. Dan di sini bahasa Solidity yang merupakan bahasa programming language di Ethereum itu dapat digunakan untuk menulis smart kontraknya di platform Quantum juga, oke. Dan tentu saja akan ada fitur baru khas ya, yang ciri khas yang khusus yang bisa berjalan pada platform Quantum doang ya, yang tidak bisa di tempat lain, yaitu dia dapat bersinergi dengan model UTXO. Seperti contoh, dia dapat menciptakan kontrak yang multi signature, oke. Jadi ini adalah sesuatu yang baru yang belum bisa dilakukan oleh platform lain. Jadi ini merupakan ciri khas dia. Dan sudah tentu mudah digunakan lah ya oleh kedua developer ya, baik itu dari pihak developer Bitcoin ataupun dari pihak developer Ethereum ya, karena dia kan mendukung kedua-duanya arsitektur dasar itu ya. Dan quantum platform ini ya, platform quantum ini mereka akan lebih fokus lah pada bisnis enterprise dan juga pada strategi go mobile ya. Jadi mereka akan lebih fokus semua pada aplikasi handphone ya, mobile, seperti contoh messaging transfer. Jadi nanti kedepannya akan ada kayak aplikasi yang semacam WeChat semacam, ataupun Messenger Facebook ya di handphone ya, tapi dia bisa melakukan transferan kripto, oke, dalam aplikasi itu. Dan nanti akan mendukung juga lah smart contract semuanya dalam semuanya lebih fokus lah ya, lebih fokus pada versi mobile. Dan juga seperti kita ketahui, platform mobile juga telah mengundang traffic yang besar ya, bahkan melebihi traffic dari platform komputer ya. Jadi ini akan merupakan sebuah pasar yang bagus. Dan seterusnya ya ada perencanaan lah mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan besar lain di Cina ya, karena mereka pun mendapat pendanaan yang besar di sana. Jadi ada juga kerjasama deals ya, yang akan membangun aplikasi lah dApps itu di atas platform Quantum. Jadi ini adalah kasus penggunaan teknologinya. Dan seterusnya Patrick Dai itu adalah foundernya platform Quantum. Dia ditanyakan ya, kenapa bagaimana untuk meningkatkan usability ya, yaitu fungsi penggunaan dalam industri blockchain. Karena di Cina tidak masih kurang exposure lah ya kalau kita berbicara dengan blockchain, baik dimanapun juga itu pun sama ya. Banyak orang masih nggak paham ya gimana cara terlibat, gimana cara ikut partisipasi ya dalam teknologi blockchain. Seperti contoh, kalau kamu mau pengen menggunakan Bitcoin, kamu harus tahu ya semuanya, gimana cara men-setting wallet, gimana caranya untuk menyimpan private key kamu, yang kode-kode yang rumit-rumit itu. Jadi ke orang-orang di bawah rata-rata itu kurang bisa lah ya, masih gaptek ya tentang teknologi blockchain, makanya sampai sekarang masih kurang penggunaannya. Nah jadi Patrick Dai itu ada ide ya, sudah ada solusi, ada ide beberapa tahun yang lalu, bahwanya dia bagaimana kalau kita menggabungkan produk-produk internet yang sudah ada ya, seperti contoh email, oke. Jadi semua orang, banyak ya, bukan semua orang, bukan seluruh orang ya, mungkin bisa dibilang sebagian besar orang itu kita sudah tahu gimana cara menggunakan email ya. Apalagi kalau saya mau kirim surat ke kamu, itu kan gampang aja, cuma perlu hafal aja email kamu apa ya, hadi@gmail.com atau gimana kan. Nah jadi mereka sudah punya yang namanya sebuah prototype ya, yaitu protokol blockchain itu digabungkan dengan SMTP. SMTP ini adalah Simple Mail Transfer Protocol. Dan arti kata lain, hanya menggunakan email aja orang-orang sudah dapat melakukan transaksi cryptocurrency tanpa harus mendownload keseluruhan blockchain. Jadi misalnya saya pengen kirim token ke kamu ya, kripto ke kamu, saya cuma kirim aja melalui email ya, tulis email kamu, kemudian masukkan attachment, ya udah kamu udah langsung terima saya punya kripto. Nah seperti itu. Jadi itu yang hendak dilakukan oleh platform Quantum. Jadi prototipenya sudah ada ya, seperti yang sudah sebutkan tadi, prototipenya sudah ada, dan yang dia sudah memungkinkan lah ya untuk melakukan transferan token Quantum melalui email. Jadi ini sudah ada ya prototipenya. Dan secara kebetulan juga beberapa hari yang lalu, mungkin lebih kurang 8-9 hari yang lalu ya, 1-2 minggu yang lalu ya, ada perusahaan lain yang melakukan hal yang sama. Jadi saya nggak tahu perusahaan apa namanya itu, tapi disebutkan sudah tiba-tiba adalah orang mau melakukan hal yang sama seperti dia.
Oke, padahal Patrick duluan yang terpikirkan ide ini. Jadi menunjukkan bahwanya ini akan merupakan sebuah terobosan baru di masa hadapan. Oke, jadi moving on kepada slide yang berikutnya, kita akan mengenal lebih dalam sedikit tentang uh, member-member timnya Quantum itu siapa-siapa saja, yaitu setiap daripada mereka itu berpengalaman lah ya pada bidangnya. Ada yang software developer, ada yang marketing developer, sorry, marketing strategis dan lain-lainnya. Dan di sini Patrick Dai ya, yaitu foundernya, itu sedikit backgroundnya ya, dia sudah pernah bekerja di perusahaan besar Alibaba dan juga dia merupakan kandidat CES. Jadi CES ini adalah badan pemerintahan gitu ya, seperti kalau di Amerika kita panggil NSA ya, NS, aku nggak tahu panggil apa itu, yang pentingnya kayak kayak orang pemerintah yang fokus pada apa, cyber ya, untuk mencegah, untuk apa, cyber security gitulah ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Dan juga mereka juga mempunyai tim dari Baidu. Baidu itu adalah dan orang itu cukup lumayan terkenal, nggak salah dia adalah seseorang yang berhasil memecahkan entah apa jenis world record ya. Entah apa main-main cube itu loh, Kubix ya. Oke. Jadi ini bisa kalian tengok lah ya, member-membernya ini, profil yang lengkap bisa kalian tengok di situs resminya di quantum.org. Di situ ada dijelaskan lah profil-profilnya. Lalu ada lagi juga tim dari Tencent. Ini adalah perusahaan besar ya, Tencent ini perusahaan internet yang besar, top 5 dalam di seluruh dunia ya. Dan kemudian ada tim lain lagi lah, nggak cuma hanya di Cina aja ya, ada juga tim lainnya di negara barat ya, seperti entah negara-negara apa. Oke, kalian harus tengok sendiri. Dan lebih kurang ada 30 orang member lah keseluruhannya ya. Bukan core team aja, itu udah campur-campur ya sama yang di luarnya baru masuk, itu ada 30-an lebih. Kalau nggak salah saya ada 39 orang kalau tadi saya tengok ya di Slack group dia. Dan Slack group dia pun sekarang pun sudah makin ramai orang masuk ya, itu ada 1000-an orang lebih ya, sudah 1000 lebih member yang masuk ke sana untuk chatting lah ya dengan para developernya. Nah, jadi banyak dukungan ya dari backers-backers yang kita sebut dengan angel investor yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, dan beberapa nama-nama orang penting seperti Sustar ya, ini adalah CEO OKCoin. OKCoin adalah salah satu platform exchange terbesar di Cina. Kemudian Anthony Di Loria, mungkin kalian sudah kenal orang ini ya, yaitu foundernya Ethereum dan juga sekaligus CEO dari Jaxx Wallet ya, karena banyak di antara kita pasti menggunakan Jaxx Wallet ya, sangat enak juga digunakan. Kemudian Roger Ver ya, siapa yang nggak kenal Roger Ver? Oke, early bird Bitcoin investor yang mempunyai situs bitcoin.com ya, dan lain-lain lagi lah ya, orang-orang terkenal, billion-billionaire ya, orang-orang kaya. Dan tujuannya semua ini diciptakan ya karena mereka hendak membawa teknologi blockchain ke Cina. Jadi fokus mereka ialah pasar Cina ya, supaya di situ blockchain bisa lebih mantap lah ya, bisa lebih teradopsi. Jadi itu tujuannya quantum platform ini ditubuhkan. Oke, jadi moving on ke slide berikutnya ialah roadmap ya. Apa sih roadmap mereka ya? Yaitu mungkin dalam waktu dekat ini ya, aku nggak tahu kapan, mungkin sebentar lagi lah ya, dalam minggu ini, kalau nggak minggu ini minggu depan ya, sebelum crowd sale mereka dilaksanakan ya, mereka akan merilis video demo, oke, yang isinya adalah smart kontraknya mereka ya, bagaimana smart kontrak mereka bekerja. Dan nggak salah saya hari ini tanggal 18 ya, tanggal 18 hari ini kan apa nih, AdCons ya, Ethereum kan melakukan konferensi developer di Prancis. Ini tim Quantum juga ke sana dan mereka juga mempertunjukkan demo video di situ juga. Cuma ini kalau secara publik kayaknya belum ditunjukin, harus tunggulah beberapa waktu dekat ini. Dan testnet mereka sebenarnya sudah selesai ya. Semua fitur di tes-tes pun oke, berfungsi, dan akan dirilis lah ya 2 sampai 3 bulan ke depan setelah crowdfunding mereka berakhir. Oke, jadi mereka akan melakukan ICO, dan setelah ICO mereka berakhir 2-3 bulan lagi akan dirilis testnetnya. Dan kalau testnetnya sudah dirilis 3-4 bulan berikutnya barulah mainnetnya dirilis. Oke. Jadi kalau setelah mainnetnya dirilis, apa fokus mereka seterusnya? Ialah mereka mau
meningkatkan skalabilitas mereka, dan itu akan dilakukanlah secara sidechain. Oke. Dan telah ada sih ya beberapa proyek komunitas yang sudah dibangun di atas Quantum, yaitu seperti contoh Qhola, ya ini ada proyek komunitasnya, yaitu sebuah platform messaging yang untuk melakukan transferan transaksi token Quantum. Dan juga ada satu lagi proyek yang disebut dengan BTSTMP. Ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu email yang bisa melakukan transferan um, token. Nah, jadi tokennya, kita berbicara tentang token quantum, saya teringat juga ya spesifikasinya, saya lupa tulis di sini, yaitu tokennya quantum itu blockchainnya dia block time-nya akan sekitar 1 sampai 3 menit. Oke, jadi kalau Ethereum kan lebih kurang 14 detik ya untuk satu konfirmasi satu blok, tapi kalau di quantum itu lebih kurang 1 menit sampai 3 menit. Oke, dia nggak mau bikin terlalu cepat karena nanti akan banyak bukan akan banyak kayak transaksi kosong ya, karena kan terlalu cepat ya, jadi nggak semua orang kan terus-terusan transaksi, jadi akan banyak transaksi kosong yang dia rasakan memadatkan lah ya data-data yang database dia seperti. Jadi dia setting ke 1 sampai 3 menit. Sedangkan untuk block size-nya itu akan lebih besar dari Bitcoin lah ya, lebih kurang 2 sampai 3 megabyte. Oke, kalau Bitcoin kan 1 megabyte 15 menit ya satu kali blok, tapi di sini 3 sampai 5 menit. No, 1 sampai 3 menit saja, tapi megabyte-nya size bloknya adalah 2 sampai 3 MB. Jadi lebih besar 2 sampai 3 kali lipat daripada Bitcoin, tapi lebih cepat juga dari Bitcoin itu 10 kali lipat lebih. Oke. Jadi lanjut kepada slide berikutnya. Ini adalah quantum project timeline seperti ini. Nanti di sini ya di bulan Maret crowd sale-nya bermula ya, ICO-nya bermula, dan kemudian sudah selesai nanti di Q3 akan di launching beta testnya, yaitu testnetnya, dan kemudian inilah sebelum Q4, sebelum akhir tahun 2017 akan di launching mainnetnya. Nah, seperti ini timeline dia. Oke. Dan sudah tentu ini semua dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk sementara waktu ini ya seperti ini dulu informasinya berhubungan dengan roadmap. Dan terakhir saat ini kita berdiskusi tentang spesifikasi ICO-nya. Oke, jadi mereka akan melakukan crowd sale, yaitu pendanaan, pengumpulan dana untuk token terawal. Oke. Dan sebelumnya fondasi Quantum ini diregistrasi di Singapura. Oke, jadi tidak ada saham. Dia sudah bilang banyak ya sebenarnya investor yang kaya-kaya pengen beli saham mereka, tapi sayang sekali mereka tidak ada saham sama sekali. Mereka tidak bermodalkan saham, tapi yang ada cuma token. Oke, jadi kalau kamu mau berpartisipasi, pengen menjadi sebagian dari Quantum platform, ya beli tokennya, nggak ada saham di sini ya. Jadi saya dengar juga bagi mereka yang tinggal di Amerika itu mungkin tidak dibenarkan lah ya untuk mengikuti ICO ini, karena di sana ketentuannya beda ya. Jadi secara resmi di depan publik dia tulis untuk rakyat USA itu tidak dibenarkan gitulah ya. Oke, jadi lanjut ya, total tokennya ialah sebanyak 100 juta quantum token ya totalnya ya. Dan tentu saja karena dia proof of stake, maka dia akan ada inflasi. Oke. Proof of stake mining ya, proof of stake lebih kurang 1% per tahun. Oke, bisa lebih sedikit, tapi nggak lebih jauh, nggak jauh dari angka 1%, mungkin 1, sekian ya. Dan menurut saya oke lah ya, kalau 1% per tahun inflasinya oke, nggak masalah. cukup wajar menurut saya. Dan proof of stake-nya berhubungan dengan quantum ini, sorry saya belum ada informasi yang lebih lanjut. Mungkin dalam waktu terdekat lah kalau saya ada info, mungkin saya akan tuliskan di blog ya tentang gimana mekanisme proof of stake-nya ya. Dan 51% total quantum token itu bisa didapatkan melalui crowd sale. Oke, jadi dia kan punya 100 juta token. Nah, jadi yang dijualkan itu cuma 51 juta aja. Oke, jadi sisanya 49% itu akan dibagi-bagikan lah ya kepada angel investor dia, lalu untuk proyek development, untuk kampanye promosi ya, untuk tim foundernya. Dan secara komplit, secara rinci pembagian sisa 49% saya tidak tahu, karena informasi yang dihadirkan di situsnya itu
dihapus ya. Kemarin ada tapi sudah dihapus. Mungkin mereka mau bikin white paper yang lebih jelas lagi, yang lebih jelas ya. Dan ketika ditanyakan kenapa begitu, mereka bilang bahwanya mereka pengen fokus dulu untuk mendedahkan konsepnya dulu kepada orang, barulah berbicara tentang token-token ini, karena mereka nggak mau lebih terhanyut ya dalam perbincangan harga. Oke, bagi mereka teknologi yang lebih penting dulu. Tapi intinya lebih kurang seperti itu ya. 51% untuk ICO, 49%-nya itu dipegang sama investor dia dan juga dia sendiri, dan akan berlangsung pada tanggal 1 Maret lah ya, 1 Maret 2017 kalau tidak ada pengunduran. Tapi sebenarnya waktu ini, tanggal ini tidak fix ya, bisa jadi diundur. Oke, jadi kita nggak tahu. Dan berapa sih cap maksimalnya? Ada cap maksimal. Jadi cap maksimal itu apa? Ya seperti contoh supaya jangan sampai orang masuk beli tokennya terlalu mahal gitu loh ya. Jadi jangan bilang nanti terkumpul sampai 100 juta, 200 juta, nanti kayak semacam dedau kan, kan nggak bagus ya, ataupun overvalue kan nggak bagus juga ya, berlebihan kan nggak bagus itu. Jadi sebenarnya nggak secara detail sih di ngomongin berapa ya, dia cuma bilang 15 sam 15 dan gitu loh. Jadi ekspektasi saya itu lebih kurang 15.000 Bitcoin ya. Ini taksiran saya ya. Jadi lebih kurang 15 juta dolar lah ya. Jadi kalau 15 juta dolar ya kalian bagikan sendirilah dari 51 juta token itu berapa. Oke, jadi seperti ini lebih kurang cap dia. Apa maksudnya? Oh ya, jadi kalau dia 51 juta dolar berarti keseluruhan capnya lebih kurang 30 juta dolar ya kalau sama token-token 49% dia pegang itu. Oke, jadi gimana mengikuti cross sale-nya belum ada panduan yang resmi, tapi dikatakan bahwanya dia akan dilakukan pada exchanger. Jadi kita tinggal pergi ke exchanger dan kita tinggal beli aja. Oke, jadi ini semuanya adalah exchanger dari Cina ya. Bicongchou, Yunbi, Yuanbao, ICO 365, ICO H. Ini aku nggak tahu ini Cina atau bukan. Tapi yang saya tahu hanya Yunbi aja. Ataupun kalau kamu nggak mau melalui exchanger di Cina, kamu bisa langsung melalui situs resminya ya, crowdsale.quantum.org. Jadi ada banyak pilihan lah nanti mau lewat mana. Jadi dikatakan bahwa mereka menerima juga Ethereum, menerima juga Bitcoin, tapi kayaknya lebih difokuskan Bitcoin deh. Oke, jadi ini adalah slide terakhir ya. Ini ada slide terakhirnya, dan saya mau ngomong ya juga sesi terakhir, yaitu berhubungan dengan pendapat saya pribadi ya terhadap keseluruhan model ini. Ya langsung saja ya tanpa basa-basi. Sebenarnya saya mau ngomong tentang resikonya ya. Oke, jadi jangan cuma ngomong tentang baik-baiknya doang ya, kita harus ngomong juga mempertimbangkan resikonya. Dan resikonya saya tengok ada ada tiga resiko. Pertama ialah teknologinya, oke. Oke, jadi kita tengok aja seperti Ethereum. Oke, Ethereum seperti yang sudah kita lalui ya. Kalau kamu mengikuti Ethereum dari tahun lalu sampai tahun sekarang, kita bisa melihat mereka melalui tantangan yang besar ya, seperti bug lah dalam smart contract, sehingga kayak kemarin kasus The DAO itu dihack sekian banyak puluh juta dolar ya. Memang dikembalikan, memang solve ya problemnya, oke, tapi kan ada sebuah kesalahan ya, sebuah kesalahan bug ya. Dan juga kemudian networknya Ethereum diserang di DOS ya, masih ingat nggak ya kemarin pada bulan September nggak salah saya 2016 tuh lelet ya, blockchain Ethereum karena diserang di DOS terus. Oke, jadi bisa dibilang teknologi yang seperti smart contract ini itu masih baru banget ya, masih baru banget dalam industri blockchain dan industri cryptocurrency. Bahkan Ethereum aja yang baru berumur 2 tahun aja, 1-2 tahun aja pun masih terus bergelut, masih terus bereksperimen bagaimana untuk memantapkan sekuritasnya. Dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga lah ya di quantum hal seperti itu, karena kita kan nggak tahu ya. Mereka bilang mereka bisa begini bisa begitu, tapi kita kan nggak tahu, bisa jadi tidak sesempurna yang mereka pikirkan. Jadi itu adalah satu resiko ya, salah satu resiko yang harus kita pertimbangkan. Dan kedua adalah resiko yang lebih berhubungan kepada spesifikasi ICO-nya ya. Seperti yang kamu ketahui, 51% total quantum itu dipegang 49% ya dipegang oleh mereka, oleh
investor, oleh tim fondasi. Jadi kalau secara ekonomi ini kurang bagus ya, karena dia akan mendatangkan efek psikologi yang berat pada market. Oke, orang takut dong ya, wah nanti mereka ngedam token mereka gimana ya. Jadi itu adalah satu efek yang kurang bagus menurut saya, dan ini harus kita pertimbangkan dengan benar ya tentang total coin ini. Oke. Dan ketiga ialah persaingan lah ya dari teknologi yang serupa seperti quantum ini, seperti yang akan launching juga di bulan Juni yang kita sebut dengan Rootstock ya. Rootstock adalah juga sebuah proyek yang diantisipasi oleh orang, yaitu Bitcoin. Proyek Bitcoin yang bisa melakukan smart contract. Oke, jadi lebih kurang sama. Oke, lebih kurang sama kayaknya ya. Ini juga kan platform Bitcoin yang bisa smart contract di Ethereum, tapi Rootstock juga seperti itu. Bisa smart contract juga, tapi pada waktu bersamaan dia berjalan pada blockchain Bitcoin. Jadi ini tiga resiko lah yang harus kita pertimbangkan, yang harus kamu pertimbangkan, mana tahu saja hendak mengikuti ICO-nya Quantum. Oke, jadi saya udah nggak tahu berapa menit saya sudah ngobrol di sini, tapi saya rasa sekian aja dulu yang hendak saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tunggulah informasi selanjutnya dari saya, entah di blog bisa, entah di sini juga bisa, dan semoga sukses. Dan kalau kalian berminat untuk ikut gabung di grup Telegram kita, di bawah YouTube-nya ada link deskripsinya, kalian tinggal klik dan join aja lah. Di situ banyak lah kawan-kawan kita lain yang pecinta-pecinta, fans-fans ya blockchain teknologi dan juga cryptocurrency. Oke, sekian aja, bye bye, dah.